Ulang lagi ya. Saya ulang lagi dikit di ayat 11-nya. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna sesungguhnya ladzina orang-orang amanu yang beriman wa amilu dan mengerjakan amal solihati dan mengerjakan amal soleh lahum bagi mereka jannatu itu surga tajri yang mengalir min tahtiha di bawahnya al anharu sungai-sungai zalika itulah al fauzu kemenangan yang kabir agung. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Oke, pekan lalu ya ini sudah saya jelaskan sebetulnya ya. Nih, Allah menjelaskan bahwasanya meskipun orang-orang mukmin itu disiksa, dibunuh, sesungguhnya itu adalah kebaikan bagi mereka. Karena kenapa? Karena Allah ini sebenarnya ingin menyegerakan mereka mendapatkan kelezatan dan kenikmatan, ya. Maksudnya kalau dia terlepas dari penyiksaan itu, dia terlepas dari ancaman penguasa saat itu yang tidak membolehkan mereka untuk beriman, maka ini kan walaupun caranya akhirnya Allah mematikan mereka, maksudnya biar mereka tuh nggak usah ngerasain yang membuat hati mereka takut, membuat hati mereka sedih karena digituin kan. Karena kan pasti kan mereka ini tidak hanya mengalami siksaan untuk dirinya, mungkin kalau untuk dirinya aja nggak masalah, tapi yang paling pedih itu adalah kalau dia harus melihat keluarga yang dicintainya itu harus disiksa, ya. Nah, jadi di sini disebutkan itu adalah kebaikan buat mereka. Meskipun dengan cara yang terlihat mengerikan. Bayangin nggak sih, mereka tuh istilahnya dibakar hidup-hidup lah. Tapi sesungguhnya setelah mereka meninggal dunia, mereka tuh akan langsung mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ya, udah jelas pasti nanti di alam kubur uh, insya Allah tuh siksa kuburnya tidak banyak, atau mungkin kalau dia punya amalan yang tidak terputus itu dia sama sekali tidak siksa. Terus nanti di akhirat insya Allah itu udah jaminan buat mereka mendapatkan taman-taman dan kebun-kebun indah yang berisi buah-buahan di dalamnya berisi kenikmatan. Itu mengenai surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ini sebetulnya diceritakan di dalam beberapa ayat ya, di surah-surah yang berbeda. Nah, ini salah satunya adalah di surah Muhammad. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa adalah di dalamnya itu ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Tidak payau itu maksudnya airnya itu tidak berasa. Airnya itu seger seseger-segernya. Ya. Dan sungai-sungai berisi air susu yang tidak berubah rasanya, tidak akan basi, seger. Dan sungai-sungai berisi khamar, khamarnya ini anggur yang la yusaddauna anha wa la yunzifun. Khamar yang tidak bikin pusing dan tidak bikin mabuk. Lezat rasanya. Bahkan katanya khitamuhu di
penutupnya itu tidak bikin bau seperti di surah Al-Mutaffifin. Kalau kebanyakan minuman-minuman yang beralkohol itu kan pasti berikutnya bau gitu kan. Dan di dalamnya, di dalam surga juga ada sungai-sungai yang berisi madu murni. Nah, itu sekeren itu, Masya Allah. Kita muhumah. Dan tentu saja, maksudnya di sini kan nanti bilang, oh jadi nanti kalau udah di akhirat boleh minum khamar ya? Boleh. Ya, khamarnya beda. Khamarnya itu tidak seperti khamar di dunia. Khamar yang di dunia itu bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, khamar yang istilahnya merusak, makanya tidak diperbolehkan untuk meminumnya. Khamarnya di akhirat itu yang la yusaddauna anha wa la yunzifun. Benar-benar yang tidak bikin pusing dan tidak bikin mabuk. Ya, beda. Dan bahkan disebutkan di dalam sebuah dalil, orang-orang yang eligible, orang-orang yang diperbolehkan untuk minum khamarnya surga hanya orang-orang yang waktu di dunia dia belum pernah minum khamar. Bagaimana kalau dia pernah minum khamar? Insya Allah diperbolehkan asalkan dia taubatan nasuha dan tidak pernah menyentuh khamar itu lagi sampai akhir hayatnya. Yang sejak tobat sampai akhir hayatnya. Dan beda juga antara susunya di dunia dan susunya di akhirat. Susunya di akhirat seperti apa? Susunya di surga seperti apa? Bayangin aja kalau susu dunia, susunya ini mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke susu segar ya. Kalau kalau Bunda suka susu segar ya, atau suka merasakan susu putih yang masih segar, itu rasanya tuh benar-benar kalau menurut saya rasanya itu malah kayak ada cita rasa kelapa muda gitu loh. Jadi kayak ada mungkin segernya di situ. Nah, ini jadi beda banget sama susu susu putih yang sudah diolah ya. Susu putih yang sudah diolah macam-macam itu uh, rasanya beda sama susu yang masih segar. Nah, kira-kira seperti itulah. Susunya segar, bayangin. Kalau susu segar yang ada di dunia itu dia yang paling cepat basi dibandingkan susu-susu kemasan lainnya. Nah, bedanya lagi, ini susu yang ada di surga, sesegar itu, tapi dia tidak akan basi. Jadi, nanti balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itu merupakan kemenangan yang agung. Itu adalah merupakan kemenangan yang semenang-menangnya. Jadi makanya kalau bunda-bunda, nah bahkan ada sebuah dalil ya, kalau seseorang itu sudah mencapai usia 40 tahun dan dia tidak istilahnya kehidupan dunianya itu ya begitulah gitu kan. Makanya maka disebutkan malah di situ jangan mimpi untuk kejar dunia lagi. Udah selesai. Istilahnya dunianya dia itu sudah selesai gitu kan. Maksudnya di usia 40 dia belum punya perusahaan gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Ya udahlah gitu. Tapi fokusnya di usia 40 dia fokusnya sama akhirat aja. Karena kalau dari usia 40 tahun dia dunianya belum dapat, dia masih ngoyo ngejar dunia, maka niscaya dia tidak akan dapat akhiratnya. Ya, dunianya juga nggak akan dapat, akhiratnya apalagi. Jadi fokus aja justru ke akhirat. Nah, jangan dikira kalau kita fokus ke akhirat, Allah itu akan membiarkan dunia kita. Enggak, justru. Justru kalau kita fokus pada akhirat, insya Allah, Allah ini nanti yang akan mencukupkan dunia kita dengan cara yang tidak disangka-sangka. Mungkin aja sampai usia 40, ya, hidupnya biasa-biasa aja, terus kemudian di usia 40 dia kepikir, insaf, alhamdulillah insaf, terus dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, dia belajar ngaji lagi, dia belajar ikut kajian sana sini, terus dia mulai ngebenerin cara hidupnya. Kalau yang sebelumnya itu sholat suka ditunda-tunda demi untuk istilahnya mencari nafkah gitu kan. Misalkan dia sengaja skip waktu sholat karena dia ngojek, atau karena dia dagang, terus di usia 40 dia akhirnya membenahi, oh ya, di usia segini aku yang penting sholat dulu. Terus udah itu, pokoknya apa-apa itu
diutamakan untuk akhirat dulu. Maka Allah ini juga tidak akan tutup mata. Nah, kalau sekarang jangan-jangan kenapa kok hidup kita kok kayaknya susah banget gitu kan. Rencana-rencana indah kita tuh jadi nggak ada yang kesampaian. Nah, jangan-jangan impian kita, terus rencana-rencana kita tuh tidak berjalan mulus, usaha kita tidak berjalan mulus karena kita tuh selalu mengabaikan Allah gitu. Coba makin ke sini tuh Allah dulu yang yang diutamakan. Jadi ngaji bukan di sisa waktu, tapi ngaji di awal waktu. Sebelum ngelakuin apa-apa ngaji dulu. Nanti Allah juga nggak tinggal diam nih, wah dia Allah, Masya Allah, hambaku tuh segininya ya gitu. Aku mesti ngapain ya? Mesti ngapain ya gitu. Mesti mencukupi apa ya? Dia kira-kira butuh apa ya? Gitu loh. Mirip kayak kita sama anak-anak kita. Anak kita tuh kalau punya anak banyak, pas salah satu anaknya itu ada yang paling nurut, disuruh apa-apa tuh nggak pakai tapi, nggak pakai ngeluh. Nah, dan jarang minta, nggak pernah minta malah. Kita tuh malah jadi senewan gimana caranya mencukupi kebutuhan si anak ini. Berusaha untuk dia butuh apa ya? Makanya di suka dikasih kejutan gitu. Begitupun Allah, ya. Oke, di ayat 12-nya Inna batsha rabbika lasyadid. Inna sesungguhnya batsha azab Rabbika Tuhanmu lasyadid sangat pedih, sangat keras. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu sangat pedih. Allah juga berfirman dalam ayat lainnya di surah Hud ayat 102. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Dan demikianlah siksa Tuhanmu, wakadzalika akhdhu rabbika, dan demikianlah siksa Tuhanmu idza apabila akhadzal qura, dia menyiksa penduduk sebuah negeri wahiyal zalimah, maka yang penduduk negeri yang zalim, inna sesungguhnya akhdahu siksanya alimu syadid, alim itu pedih, syadid itu berat. Itu di Quran surat Hud ayat 102. Azab Allah ini pedih banget. Dan Allah kalau ngasih azab nggak cuma di akhirat doang. Bahkan disebutkan ada tingkatan azab. Azab di dunia, azab di alam barzah, azab di alam kubur, dan azab di akhirat. Ya, jadi kalau kita ngelihat ada orang-orang sombong, orang-orang yang berbuat maksiat, qadarullahnya dia matinya kenapa? Oh, itu cuma ada, itu kebanyakan ada di ini ya. Itu ada rahasia ilahi gitu. Apakah seperti itu Allah? Kadang-kadang tidak segamblang itu azabnya itu. Azab-azab kecil deh, azab kecil. Kadang kayak kita tuh ngalami suatu kesusahan ya, entah apa itu, apapun itu, termasuk sakit, itu bisa aja itu merupakan bagian dari azab-azab kecil yang Allah turunkan. Gunanya apa? Untuk menghapuskan dosa. Ya, biar dosanya nggak terlalu banyak. Makanya kenapa kalau ada orang yang sakit dibilang syafakillah ya, syafakallah ya, la ba'asa tuhurun insyaallah. Karena memang sakit itu bagi orang yang beriman dianggap adalah waktu ketika Allah menghapuskan dosa-dosa. Ya. Jadi makanya kalau kita mengalami kesulitan, yang dilakukan pertama kali itu jangan ngeluh. Alhamdulillah ala kulli hal. Astagfirullahaladzim, istighfar berkali-kali. Karena itu siapa tahu adalah bagian dari Allah, cara Allah supaya kita ingat kembali ke jalan. Kalau di surah Sajadah ayat 21 tuh walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un.
Dan pasti kami akan timpakan sebagian azab di dunia sebelum azab yang besar di akhirat. Gunanya biar apa? Biar mereka yarji'un, biar mereka kembali kepada Allah. Karena kadang-kadang orang kalau diberi kesenangan tuh agak susah mikirnya. Agak susah mikirnya ya. Hidupnya baik-baik aja, banyak uang, sehat, anak itu sehat, cakep, pintar, suaminya soleh, ganteng, tajir gitu. Oh, mertuanya baik. Orang tuh kalau hidupnya baik-baik aja justru mereka nggak mikir, nggak mikir. Nggak mikir dan tidak rasa bersyukurnya justru malah jadi dikit. Makanya dianggapnya itu adalah biasa aja buat dia. Bandingkan sama orang yang mungkin dia susah banget, bingung mencari jalan keluar, dia berdoa, terus Allah kabulkan. Jadi kayak dia tuh, gini, kayak inilah, Bunda pernah ngerasain nggak, ngasih makanan ke orang yang di jalan yang mungkin dia pemulung atau apalah. Bandingkan sama Bunda nraktir teman Bunda. Namanya ngasih makan orang, mau baik dia tidak dalam keadaan lapar ataupun lapar, itu sama-sama berpahala. Sama-sama pahalanya besar. Nraktir orang untuk makan, ya asal makanannya halal ya, bukan makanan yang tidak halal, apalagi wine gitu-gitu itu mah udah nggak dapat pahala. Pokoknya memberi makan, mentraktir orang itu pahalanya besar. Apalagi orangnya itu dalam kelaparan. Makanya kenapa memberi makan, mentraktir orang yang sedang berpuasa itu pahalanya besar. Karena itu orangnya sedang lapar kan. Dan kenapa orang-orang yang tidak suka memberi makan orang yang miskin, kata Allah itu termasuk orang-orang yang diharamkan masuk surga. Wala tahaqquna ala ta'amil miskin. Nah, itu salah satu ciri yang tidak masuk surga itu orang-orang yang tidak suka memberi makan orang yang miskin. Atau orang-orang yang udah dia nggak ngasih, terus dia kayak apa ya, menyuruh orang, udahlah nggak usah kasih gitu, nggak usah lah gini-gini ya Pak. Itu lebih nggak disukai Allah. Nah, balik lagi tadi, kalau kita ngasih makan ke misalkan pemulung atau apa, dia dikasih makan cuma nasi bungkus dan mungkin harganya nggak sampai 20.000, itu rasa bersyukurnya Masya Allah. Dia tuh bilangnya makasihnya berkali-kali, makasih ya, makasih ya, makasih ya. Sampai doa-doa, semoga apalah gitu doa. Sampai segitunya. Tapi kalau kita ngasih makan, kita traktir teman, paling teman kita cuma bilang, thanks ya, gitu. Sering-sering ya, gitu. Tapi kalau temannya sudah ngaji, sudah pasti dia akan bilangnya nggak cuma terima kasih. Pasti dia akan tambah, jazakillah khair, jazakillah khairan katsira. Makasih banyak. Biarkan Allah yang membalas. Nah, itu udah keren banget itu. Itu kan berarti dia udah memasrahkan kepada Allah untuk memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada teman yang mentraktirnya. Makanya itu kenapa kita perlu memperbanyak circle orang-orang yang salih. Orang-orang yang jangan salih, salihah. Kenapa? Karena kalau orang-orang salihah itu dia sudah ngerti ya adabnya. Jadi kalau ditraktir itu rasa bersyukurnya juga besar. Jadi akan mengucapkan tidak hanya terima kasih tapi jazakillah khair ya. Jazakillah khair ya. Semoga rezekinya lancar nih. Oke. Saya tadi balik apa? Jadi yang azab yang tadi inna batasya rabbika lasyadid. Nah, kita sudah lihat bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, dari kaum Samud yang dihancurkan dengan apa? Dengan angin yang sangat kencang. Kaum Ad yang dihancurkan dengan suara yang memekakan telinga. Terus ada kaum Sodom yang tidak hanya digoncang buminya tapi dia
potongan buminya tuh bagian dianya tuh diangkat terus dibalikin. Jadi hancur seancur-ancurnya. Itu sudah dikasih tahu cerita sebelumnya. Tapi kenapa kita tuh nggak merasa tergerak hatinya untuk bertobat. Inna batsha rabbika lasyadid. 13-nya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu sesungguhnya dialah Allah maksudnya yang yubdi'u memulai dan wa yu'id mengulangi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh dialah yang memulai dan mengulang. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama tentang maksud dari ayat ini. Ya, jadi pendapat pertama mengatakan bahwa Allah yang memulai penciptaan, ya, yubdi'u, dan Allah pula yang yu'id, mengulang penciptaan tersebut. Maksudnya apa? Nah, nanti kan kita tiupan sangkakala, ada tiupan sangkakala ya. Yang pertama adalah tiupan sangkakala ketika Allah mematikan seluruh makhluknya. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini mati. Ya. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, Allah membangkitkan lagi orang-orang yang tadi sudah dimatikan terus dibangkitkan lagi. Orang yang baru mati karena kiamat ataupun orang-orang yang sudah mati terdahulu itu dibangkitkan lagi. Itu kan berarti Allah mengulangi prosesnya, dan konon tadi pas waktu dibangkitkan, manusia ini akan dibangkitkan dalam keadaan utuh, badannya utuh. Kalau yang tadinya sudah tulang belulang, udah abu-abu, itu akan dibangkitkan dalam keadaan utuh, plus dalam keadaan yang lebih kuat berkali-kali lipat. Lebih besar berkali-kali. Tujuannya apa? Karena tujuannya adalah, salah satunya adalah biar mereka kuat nanti. Biar mereka kuat antri ribuan tahun, ratusan ribu tahun menuju padang mahsyar untuk dihisap, dan buat mereka yang naudzubillah min dzalik masuk neraka, itu mereka juga tabah disiksa berkali-kali. Itu. Jadi huwa yubdi'u wa yu'id, dialah Allah yang memulai penciptaan dan mengulangi penciptaan dengan cara membangkitkan manusia pada hari kiamat. Pendapat kedua mengatakan bahwa dialah Allah yang yubdi'u memulai penyiksaan wa yu'id dan mengulang-ulang penyiksaan terhadap orang zalim di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia udah pernah diazab sama Allah, nanti insya Allah di akhirat kelak akan disiksa lagi. Wadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah, maka tidaklah ada yang bertambah-tambah kecuali azab. Di neraka itu tidak ada yang bertambah-tambah kecuali azab. Ya. Jadi makanya itulah bedanya orang yang beriman sama orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, dia percaya banget bahwa nanti ada azab Allah. Ada Allah yang mengawasi segala perbuatan. Jadi kalau dia mungkin bisa lolos di azab dunia, tapi tidak akan bisa lolos di azab akhirat. Nah, orang-orang yang tidak beriman, bedakan beriman dengan muslim. Orang muslim belum tentu dia beriman kepada Allah. Ya, kalau muslim doang kan berarti dia mungkin mengaku agamanya Islam karena kebetulan KTP-nya tulisannya agamanya Islam. Islam doang, KTP-nya Islam, belum tentu dia yakin akan hari kiamat. Bahkan belum tentu dia sholat. Kalau orang sudah percaya akan adanya hari pembalasan, hari kiamat, dia akan berpikir berkali-kali lipat sebelum melakukan kebodohan, sebelum melakukan dosa. Itu kan? Karena dia, waduh, gimana dia nanti bisa melarikan diri dari azab akhirat. Kalau azab dunia masih gampang kan? Ada orang-orang yang melakukan korupsi, gimana caranya biar dia tidak ketahuan, maka dibunuh para saksi mata. Gitu. Bagaimana dia di dunia berusaha untuk tidak masuk penjara, maka dia membungkam para saksi mata dengan uang, termasuk hakim-hakimnya.
itu di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Nauzubillah min dzalik. Makanya sebetulnya kenapa kalau hukum Islam itu ada hukum siksa di dunia juga ya. Kayak misalkan salah satunya hukum apa namanya? Hukum rajam. Rajam bagi orang-orang yang berzina. Ada rajam yang tidak sampai mati, ada yang sampai mati. Kalau rajam yang tidak sampai mati karena belum menikah. Ya belum menikah, dia berzina, ya terus dirajam. Tapi tidak sampai mati. Tapi kalau sudah menikah, dia berzina ya, berzina bukan menikah siri. Kalau menikah siri, insya Allah bukan berzina. Berarti dia sebetulnya sudah menikah. Ini berzina. Kalau berzina, terus dia sudah menikah terus berzina, maka tidak ada ampun. Itu dirajamnya sampai mati. Tapi juga prosesnya ini tidak segampang itu ya. Tidak segampang itu, maksudnya mesti ada saksi juga gitu kan. Makanya Allah ini benar-benar Maha Pengampun, dan bahkan tetap ada belas kasihnya Allah kalau misalkan kebetulan orang yang berzina itu sedang hamil, tidak dirajam pas itu lagi hamil. Ada banyak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah itu tadi, biar biar kurang sedikit dosanya. Biar nanti disiksanya di akhirat tidak banyak karena sudah dicicil di dunia. Kayak gitu. Makanya saya bilang kebetulan santri-santri saya banyak yang ya gitulah galau-galau gitu. Kalau namanya jatuh cinta mungkin ya benar juga, makanya dibilang kan jatuh cinta kan tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal apapun itu gitu kan. Mungkin kalau baru terasa itu mungkin masih manusiawi ya. Yang masalahnya adalah nanti yang akan jadi dimintai pertanggungjawabannya Allah adalah bukan waktu kita pertama kali jatuh cintanya ya. Jatuh cintanya mungkin itu adalah part of destiny ya, kebetulan gitu kan. Tapi setelahnya adalah yang dimintai pertanggungjawaban kita adalah aksinya. Setelah itu apa yang dilakukan? Apakah akan membuat cinta itu jadi halal atau haram? Gitu. Kalau udah jelas misalkan dipertahankan itu akan jadi haram, ya ditinggalkan. Gitu. Ditinggalkan. Kalau jadi jangan diperturutkan gitu kan. Nanti kan kadang-kadang ada orang alasannya ya karena gimana ya, udah cinta gitu, aku nggak bisa lupa dari dia. Nah, biasanya kadang-kadang setelah itu, setelah pertama kali cinta terus diperturutkan, itu sudah ada campur tangan dari setannya. Makanya ya sudah, biarkan aja. Kalau misalkan Allah walam bisawab, apapun yang terjadi dengan hidup Bunda sekarang, atau kalau misalkan dengan rumah tangga Bunda, misalkan kadang-kadang kan aduh suaminya nggak merhatiin atau apa gitu, terus tiba-tiba di luar sana ada orang yang memperhatikan. Nah itu hmm, tidak boleh gampang baper, tidak boleh gampang baper. Kalau misalkan sekarang kebetulan Bunda tidak diberikan rumah tangga yang indah seperti di film-film, atau di novel-novel, nikmati saja. Toh nanti kita tuh cuman perlu bersabar sampai kita mati doang. Kita mati kan ya jarang sekali umatnya Nabi Muhammad yang usianya itu lebih dari 70-an tahun. Jadi kalau sekarang Bunda usianya sudah misalkan berapa? Hampir 40, berarti kan ini tinggal dikit gitu. Tinggal ya, bersabar segitulah. Bersabar sampai misalkan kita meninggal atau dia yang meninggal. Nah, jadi kalau di dalam Islam, perempuan itu tidak dibolehkan untuk minta cerai kalau bukan uzur syar'i. Uzur syar'i itu apa? Misalkan uzur syar'inya adalah uzur syar'inya karena si suaminya itu pindah agama misalkan, atau KDRT. Kalau KDRT itu memang wajib ya, wajib banget cerai aja mendingan daripada nanti anaknya jadi apa ya, jadi nular ke anaknya kan, anak melihat perilaku
dari si ibu si ayahnya gitu kan. Terus mungkin kalau suaminya itu ya udah nggak sholat atau apalah gitu. Tapi kalau dia masih sholat, maksudnya nggak sholatnya udah inilah udah jauh banget dari agama Allah, udah jauh banget gitu. Kalau dia masih apa ya, masih cuman ini sifatnya kayak gitu, dibilang ngeyel, suka naruh anduk di atas sanduk basah di atas kasur, terus dia nggak romantis, itu bukan masalah. Sabar aja, sabar aja, sabar selagi dia masih memberikan nafkah lahir batin, apalagi walaupun dia nggak bisa ngaji, tapi dia masih memfasilitasi kita untuk ngaji, ya udah, itu berarti memang Allah sudah menjodohkan kita dengan dia untuk jadi ladang pahala kita, ya, ya itu kan nanti kalau misalnya kita meninggal nanti di akhirat, kalau kita masuk surga, kita boleh kita mau tetap dengan laki-laki itu, suami kita yang ada di dunia, atau pindah dengan bidadara surga. Wallahu a'lam bishawab. Oke, balik lagi. Innahu wa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Wa huwa, dan dialah Allah al-ghafuru. Al-ghafuru itu yang maha pengampun, al-wadud lagi maha pengasih. Jadi al-wadud ini mirip seperti ar-Rahman. Jadi di antara sifat Allah ada ghufran, ghafur adalah sifat mengampuni. Nanti ada juga kita dengan maghfirah. Sehingga salah satu nama Allah adalah Al-Ghafur, yang maha mengampuni. Diambil dari kata maghfirah, yang artinya dalam bahasa Arab artinya menutupi, melindungi. Maka sebetulnya kalau kita memohon maghfirah kepada Allah, artinya kita memohon agar Allah tidak membuka aib kita, dan di akhirat Allah tidak menampakkan aib kita ke khalayak ramai. Dan juga agar Allah tidak menimpakan kita akibat dosa, akibat buruk dari dosa kita. Itu sifat maghfirah. Jadi kayak manusia itu nggak mungkin tanpa dosa. Pasti ada dosa. Kita semua melakukan dosa, tapi dengan apa ya, dosanya berbeda gitu. Tapi ya sama-sama berbuat dosa. Itulah kenapa kita suruh disyariatkan untuk sering-sering istighfar. Karena insya Allah nanti kalau kita sering-sering istighfar, dosa-dosa kecilnya itu bisa terhapus. Biar nggak sampai numpuk kayak kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Biar nggak noda-noda hitam kecil yang diakibatkan karena dosa kita terus makin bertumpuk, maka kita banyak istighfar. Kalau yang dosa-dosa besar harus tobatan nasuh. Jadi sebetulnya kalau kita memohon ampunan dari Allah, ini apa ya? Kok ada udah di ini buka lagi. Jadi kenapa kalau kita tuh kalau meminta ampunan kepada Allah, meminta maghfirah dari Allah, itu sebenarnya Allah cuman kita tuh istilahnya meminta Allah untuk menutupi aib kita. Afwan ya Bun, ada bocor-bocor. Oke. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Al-Ghafur, maha pengampun lagi maha pengasih. Nah, jadi kalau menurut para ulama, istighfar itu adalah memohon maghfirah. Wal istighfaru talabul maghfirah. Wal maghfiratu hiya wiqayatu syarriz dunubi ma'a sitriha. Kalau istighfar adalah memohon maghfirah, maka maghfirah adalah menjaga dari akibat buruknya dosa disertai dengan tertutupnya
dosa. Oke. Oh. Oke, berikutnya. Ini baru ayat berapa sih? Wa huwal ghafurul wadud. 15 ya. Dzul arsyil majid. Dzu yang memiliki al-arsy, arsy, al-majid yang maha mulia. Ini mirip kayak ikram atau karim. Dzul arsyil majid yang memiliki arasy lagi maha mulia. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu meyakini bahwa Allah punya arasy. Patut diketahui bahwa arasy ini bukanlah bermakna kekuasaan Allah, tapi bukan hanya bermakna kekuasaan Allah, tetapi arasy ini adalah merupakan singgasana yang hakiki. Bahkan disebutkan kalau di Al-Haqqah ayat 17, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit pada hari itu, 8 malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas kepala mereka. Maksudnya berarti arasy itu benar-benar eksis, bukan hanya sekedar artinya kekuasaan Allah, tapi memang benar-benar ada. Dan di beberapa dalil menyebutkan bahwa arasy ini adalah berada di atasnya langit ketujuh, paling atas. Ya. Dan disebutkan juga Allah itu memiliki kursi. Ada singgasananya, ada kursinya. Apa? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Al-Baqarah ayat 255 tuh di surah di ayat kursi. Ya. Jadi kalau dalam sebuah hadis dijelaskan perbandingan arasy sama kursi itu apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Mas-samawatu sab'u fil kursiyyi ila kahalqatim mulqatim bi ardi falatin. Perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas. Wa fadlul arsy 'alal kursiyyi ka fadlin tilkal falati 'ala tilkal halqati. Ya, keunggulan arasy atas kursi seperti keunggulan padang Sahara yang luas itu di atas cincin tersebut. Jadi kayak kursinya Allah itu ya cuma kayak cincin dilempar di padang Sahara. Nah, padang Saharanya itu ya dianggapnya itu arasy-nya Allah. Ya, jadi mungkin kalau digambarkan arasy ini kayak kerajaannya Allah, terus kursi ini lebih ke spesifik tempat kayak raja kalau lagi bertugas gitu, duduk di singgasananya. Disebutkan juga bahwa Allah beristiwa di arasy. Tsummastawa 'alal arsy. Ya, itu di surah As-Sajdah, masih ingat nggak? Jadi Dzul arsyil majid. Dzu yang memiliki al-arsy, arasy majid. Dan memiliki kemuliaan. Satu lagi ya. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Fa'alu. Ini double. Tasdid, maha kuasa. 5. Maha berbuat, bisa berbuat apa saja. 5 yurid, atas apa yang dikehendaki. Fa'alul lima yurid. Maha kuasa berbuat apa yang dikehendaki. Allah ini maha kuasa atas apa yang dikehendaki. Allah lah satu-satunya yang jika berkehendak tinggal bilang kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Allah tidak membutuhkan penolong sama sekali dan tidak ada yang bisa menentang Allah. Hal ini berbeda dengan manusia. Ya, jika berkehendak sesuatu biasanya perlu penolong. Dan pasti ada rintangan. Tidak bisa berkehendak secara mutlak. Ya, kita pengen umroh. Ada banyak hal kan, pasti kita butuh penolong. Salah satunya adalah walaupun kita punya uang banyak, kita tetap butuh
pertolongan. Apa? Ya paling sepele adalah kita harus punya travel. Punya rekanan travel. Jadi kita berangkatnya sama travel. Bisa nggak berangkat sendiri? Bisa sih, tapi kita tetap butuh pertolongan kok. Tetap aja kita butuh paspor. Paspor harus diurus. Terus apalagi kita masih butuh visa. Qadarulahnya kalau orang Indonesia masih butuh visa. Kalau negara lain tuh udah banyak yang nggak pakai visa untuk ke ibadah umroh atau haji. Ibadah umroh lah. Kalau haji sih masih. Bahkan penduduk asli Mekahnya pun dia kalau mau ibadah haji tetap harus kayak bayar tiket gitu ya, kayak bayar tiket ke muasasahnya sekitar 40 juta lah. Dan itu cuman boleh 5 tahun sekali diurusnya. Itu mungkin biar untuk mengurangi antrian. Kayak gitu. Jadi segala keinginan kita tuh butuh pertolongan orang lain. Kalau Allah bisa melakukan gitu aja. Gampang banget. Jadi sebetulnya gini lagi, ini balik lagi. Kalau Allah ini adalah maha berkuasa apa yang dikehendakinya, fa'alun lima yurid. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, mustahil banget Allah tuh tidak mengabulkan doa kita. Kalau sampai tidak dikabulkan berarti something wrong dengan doa kita. Mungkin doa kita salah. Salah berdoa, bisa aja salah berdoa. Misalkan, jadi kayak doa itu ya memang tidak ada yang mustahil buat Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Tapi paling nggak doa kita tuh harus disesuaikan sama kita gitu. Kalau ujuk-ujuk kita berdoa, ya Allah, semoga aku jadi presiden tahun 2024 gitu kan. Kayak kata Allah, kamu ngapain keduanya kayak gitu? Maksudnya dikenal orang aja enggak gitu kan. Aktif di organisasi enggak, aktif di partai pun tidak, kenapa kamu pengen jadi presiden gitu. Punya duit aja enggak gitu kan. Jadi disesuaikan gitu kan. Terus kalau kita doa, oh enggak kok aku doanya udah simple banget kok, aku cuman pengen doanya pengen umroh doang kok gitu. Kok belum dikabulkan ya sama Allah. Nah, prasangka baiknya adalah pertama diperhatikan dulu apakah etika kita dalam berdoa sudah benar. Apakah sudah benar etika kita dalam berdoa? Misalkan, apakah kita sudah ya misalkan kita doa tapi nggak pernah sholat, doa tapi puasanya bolong-bolong, doa tapi tetap melakukan hal-hal yang haram dilarang sama Allah, doa tapi tetap makan makanan haram, makan dari uang haram, gitu. Nanti mungkin aja gara-gara gitu. Nanti ditanya ini lagi, oh kok itu orang koruptor-koruptor banyak sih yang umroh atau haji dengan uang haram. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu drama apa yang terjadi pada waktu dia ada di tanah suci. Kita nggak tahu. Mungkin dia tidak share gitu. Tapi saya tuh beberapa kali di share, kebetulan dia tuh sama mutawif ya. Jadi kalau mutawif kan tahu ya cerita-cerita hal-hal yang aneh-aneh di tanah suci sana. Ini katanya kalau di tanah suci itu kan segala sesuatu yang kita lakukan itu insya Allah langsung dibales di situ. Jadi Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya banget deh di sana. Jadi karena waktu itu tuh ada di rombongan mutawif itu. Itu dari kentang gitu. Aduh kok masih ya. Waktu itu tuh ada di rombongan mutawif itu udah tawaf ya, udah tawaf. Orang itu tuh nanya ke mutawifnya, Ustadz, ini Ka'bahnya mana ya? Aku dari tadi nggak ngeliat. Astagfirullahaladzim. Padahal dia lagi ngelilingin Ka'bah, tapi katanya dia tidak bisa melihat sama sekali. Sampai akhirnya setelah tawaf, itu ditanya sama ustadznya kan, maksudnya kayak diinvestigasi. Ada apa? Kenapa? Terus ditanya-tanya kehidupannya apa. Pokoknya intinya dari situ ketahuan bahwa si jamaah ini ternyata dia sering terbiasa melakukan perbuatan syirik. Ya dia dukun kebetulan. Ya gitulah semacam itu orang pintar. Akhirnya dia tidak bisa melihat Ka'bah kan. Akhirnya di situ dikasih tahu sama ustadznya yang dilakukan berarti yang dilakukan itu selama ini adalah salah syirik. Allah tidak meridhoi untuk melihat Ka'bah, tidak untuk melihat rumahnya. Makanya taubatan nasuha di sana. Taubatan nasuha sampai di akhir tawaf wada
ulang lagi karena dia udah tahu, udah tobatan nasuha ya Allah di sana. Terus pas tawaf wada akhirnya bisa melihat Ka'bah. Nah seperti itu. Nah, kita nggak pernah tahu ya drama apa yang terjadi dari orang-orang yang menggunakan uang haram untuk ibadah haji atau umrah. Wallahu a'lam bishawab. Balik lagi, ini kalau kita doanya belum dikabul-kabulkan, barangkali adab kita berdoa yang belum benar. Kalau adab kita berdoa sudah benar, barangkali doa-doa kita itu digunakan Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Kalau kita masih tetap berdoa, kalau belum juga dikabulkan, mungkin Allah ini sedang menabung catatan amal kebaikan di sana. Supaya kita bisa masuk surga. Tapi kita tetap masih berdoa terus. Kalau Allah pikir kita sudah siap menerima amanah itu, insya Allah Allah akan kabulkan. Terutama ini untuk orang-orang, misalnya bunda-bunda yang kebetulan doanya ini udah bertahun-tahun masih sama. Entah itu minta dikeluarkan dari apa ya, perhara keluarga gitu kan, dipecahkan masalahnya dari perhara keluarga ya, qadarullah punya ipar yang tidak baik, mertua yang tidak baik, atau bahkan malah suami yang tidak baik, atau ada bunda-bunda yang qadarullah sudah berdoa bertahun-tahun untuk minta anak. Kalau intinya adalah kita wallahu alam bisawab, kita tidak pernah tahu takdir apa yang sudah disiapkan Allah untuk kita. Tapi kita punya kewajiban untuk ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar dan berdoa yang baik. Karena ikhtiar dan doa itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Gitu kan. Jadi kalau misalkan kita berdoa untuk minta anak, tetap ikhtiar. Ikhtiarnya yang diridhoi Allah. Ikhtiar yang diridhoi Allah mungkin dengan medis atau dengan pengobatan-pengobatan yang yakin itu tidak syirik. Pokoknya kalau ada pengobatan alternatif, dia suruh ngebawa kita segala kambing hitam, atau domba hitam, atau telur, atau ayam cemani, atau apa, itu udah pasti syirik. Nggak boleh. Gitu kan, nggak boleh. Nggak boleh dilakukan. Jangankan kita pelakunya. Orang yang memfasilitasi perbuatan itu pun akan dapat dosa yang sama. Syirik juga. Syirik juga. Itu nggak boleh. Ya, jangan sampai nanti gini, oh enggak kok orang itu ke situ langsung dapat anak kok, nggak lama. Nah, kalau perkara dapat anak atau tidak itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kalau akhirnya ternyata pada pada detik itu dia hamil, ya emang sudah ditakdirkan untuk hamil, dia pakai usaha, tidak pakai usaha halal ataupun haram ya hamil. Ruginya dia hamil tapi karena pakai syariat yang pakai ikhtiar yang tidak disyariatkan, pakai ikhtiar yang menjurus kepada syirik. Gitu. Hati-hati ya, syirik ini adalah dosa yang hampir-hampir tidak dimaafkan gitu, tidak termaafkan. Kalau sampai akhir hayatnya dia tidak sempat bertobat, naudzubillah min dzalik, nanti dia gimana gitu. Kalau pas maksudnya ya udah otomatis dia nggak bisa masuk surga. Ngeri banget kan? Hati-hati dengan perkara syirik ini ya. Syirik ini, kebetulan perkara syirik ini melekat dalam adat istiadat. Jadi kalau adat istiadat kita ini, makanya kan disebutkan bahwa agama sama kepercayaan itu tidak bisa seia sekata. Ya. Karena pasti bertentangan. Nggak bisa saling mendukung. Makanya kenapa kalau sudah niat untuk berhijrah, benar-benar berhijrah, ya udah kita tuh nggak boleh apa ya, nggak boleh mencampur adukan dengan kayak perkara apapun deh. Pokoknya dilihat, namanya Islam itu agama yang nggak ribet, benar-benar nggak ribet. Terus tidak ada ritual-ritual yang tidak yang aneh-aneh, kayak misalkan nih ada
bikin rumah baru, terus dikasih segala, apa sih biasanya dipasangin ini, padi-padian gitu kan. Katanya biar katanya Dewi Sri tuh mampir situ. Jadi biar nanti kalau dia sudah rumahnya itu sudah terbangun, dia tidak akan pernah kelaparan sampai kapanpun. Nauzubillah min dzalik itu bagian dari syirik. Terus ada lagi dia mesti melakukan ritual gitu kan. Apalah mesti kambing hitam yang apanya apa gitu. Nah gitu. Itu ini lucu sekali ya. Jadi kayak kodarullahnya tuh saya beberapa kali mendapatkan kayak gitulah orderan-orderan yang aneh. Kambingnya mesti spesifik hitam tapi apanya hitam lagi gitu kan. Nah, kalau kayak gitu biasanya suka saya tanya, "Buat apa ini? Buat apa ini? Buat ini, buat potong," gitu. Di mana gitu, buatnya saya tanya detil gitu. Tapi kalau saya pikir, "Oh, enggak lah." Kalau itu ternyata mengarah ke syirik biasanya pasti banget saya tolak, walaupun dia menjanjikan uang yang sangat banyak. Karena apapun itu kalau namanya syirik, yang memfasilitasi juga kena dosa. Nauzubillah min dzalik. Apalagi pelakunya, yang memfasilitasi juga kena dosa. Nah, balik lagi tadi, kalau kita masih berdoa, tapi belum dikabulkan juga, tetap ikhtiar dan berdoa. Insya Allah ada waktunya. Kalaupun ternyata sampai akhir hayat kita, doa kita tidak pernah dikabulkan, alhamdulillah tidak ada yang rugi dari doa dan ikhtiar kita itu. Karena udah pasti doa sama ikhtiar kita itu sudah dijadikan sama Allah pelebur dosa-dosa kita dan penambah catatan amal kebaikan. Gitu. Selalu ada, kira kita cuma manusia biasa, selalu ada hikmah dari Allah tentang itu. Kita nggak pernah tahu kenapa Allah memberikan seperti itu, pasti itu yang terbaik untuk kita. Walaupun kita pikir itu nggak, apa ya, kok Allah nggak adil atau apa, ya mungkin itu yang terbaik. Ya, jadi kadang-kadang kita belum dipercaya, belum dikasih amanah sama Allah untuk sesuatu hal, apa aja gitu, sesuatu hal misalkan anak atau amanah rumah misalkan, atau yang lain sebagainya, itu karena mungkin kita belum siap. Gitu. Ada orang-orang tertentu yang dia belum diberikan diamanahi anak, mungkin karena dia belum punya bayangan gitu. Nanti kalau dia punya anak dia mau ngapain ya? Gitu kan. Uh, karena mungkin dia sekarang sedang bekerja gitu kan, bekerja dan karirnya sudah bagus. Allah mungkin, ya udah mungkin kamu lebih cocok di karirnya dulu. Sampai pada satu titik akhirnya kita apa ya? Oh udah deh nanti kalau punya anak mungkin akan ngapain? Akan udah kayak punya konsep gitu, konsep nanti kalau punya anak. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang dia belum diberikan anak karena Allah masih punya tugas mulia untuk dia. Entah mengurus orang tuanya, mengurus siapapun lah gitu. Tapi insya Allah, ya balik lagi, uh, semua takdir yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik. Yang terbaik. Benar-benar yang terbaik. Nah, kita juga nggak boleh terlalu baper ya, karena kalau misalnya ditanyain macam-macam, kapan nikah, kapan punya anak, kapan ngawinin atau apa, jawab aja ya, insya Allah pada waktu yang tepat. Gitu. Dan orang-orang yang beriman, insya Allah dia tidak akan kepo, tidak akan nanya-nanya. Jadi itu ada adab juga dalam kita ini ya, berkomunikasi dengan rekan, dengan teman gitu kan. Tidak menanyakan hal-hal yang masuk ke ranah privasi. Tanyanya yang santai-santai aja gitu kan. Misalkan dia pakai baju merah, bilangnya kadang-kadang kan kalau bertemu, apalagi udah lama nggak bertemu, apalagi nggak kenal-kenal banget gitu kan. Tanyanya yang ini aja, yang oh kamu suka baju merah, kamu suka warna merah ya, aku bajunya merah, gitu-gitu aja, nggak usah perlu tanya, sekarang anak udah berapa gitu. Kalau baru pertama ketemu itu tidak etis untuk menanyakan seperti itu. Ya. Mana tahu dia sebetulnya dia malah belum nikah, itu kan jadi sedih, mungkin sedih. Kadang-kadang orang suka keterlaluan gitu dan nanya,
ditanya, anaknya udah berapa? Dijawab, belum nikah. Gitu. Oh, kok kenapa bisa nggak nikah-nikah? Kamu milih-milih ya. Atau makanya jangan milih-milih, nanti kamu nggak punya ini loh. Gitu. Itu kan jadi keterlaluan banget gitu kan. Gitu. Oke, itu intermezzo. Masya Allah, ini jadi macam-macam. Kita bahas tajwid dulu. Sedikit. Kita sampai 6 aja. Jadi pekan depan tinggal 6 lagi. Insya Allah tinggal dikit-dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna sesungguhnya ladzina orang-orang amanu yang beriman wa amilu dan beramal solihati dan beramal soleh lahum mereka mendapat jannatun surga tajri yang mengalir min tahtiha di bawahnya al anhar sungai. Dalika itulah al fauzul kabir kemenangan yang besar. Inna itu ditahan gunnah ya. Innal ladzina dhalnya matabi'i 2 harokat. Amanu itu alif sama nunnya 2 harokat. Wa amilus solihati sotnya masuk alif lam samsiah ya. Nah, hanya matabi'i 2 harokat, jannatu nunnya gunnah dan matabi'i tanwin ketemu tak ilfa jannatun tajri roknya 2 harokat min tahtiha nun sukun ketemu tak ikfa al anhar nun sukun ketemu haknya itu izhar. Dalika dalnya 2 harokat al fauzu alif lam qamariyah al kabir alif lam qamariyah dan baknya itu mat arif li sukun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang besar. Itu 12 ya. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna sesungguhnya batsha toknya pantul, qalqalah. Azab ya, rabbika Tuhanmu lasyadid itu azab yang berat. Syadid itu berat. Dalnya itu mat adat sukun dan belakangnya pantul dal. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu nunil gunnah haknya masila qasirah yub baknya pantul qalqalah wa yu'id ainnya mad ada sukun dalnya pantul. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguhnya dia Allah yang memulai penciptaan dan mengulang penciptaan itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus
الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود Al-Ghafuru alif lam qamariyah, fa-nya mad tabi'i, al-wadud alif lam qamariyah, dan dalnya itu sebetulnya mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup diwakafkan karena di akhir ayat. Wadud, dan dia Maha Pengampun dan Pengasih. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Ayat 15-nya. Dzul arsyil majid. 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 Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Maha berkuasa atas apa yang dikehendaki. Fa'a, ainnya di double ya, karena dia ada tafsir. Fa'a, ainnya mad tabi'i. Lul, tanwin ketemu lam. Idgham bila guna. Mimnya 2 harokat. Mad tabi'i, yurid. Nah, itu mad aril sukun, tapi ketemu sama qalqalah. Oke. Pak, sekali lagi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu besar, berat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah Allah yang memulai penciptaan dan mengulang penciptaan. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dia yang Maha Pengampun dan Pengasih. Dzul arsyil majid. Sesungguhnya Dzu itu yang memiliki al-arsy, arasy, majid, dan kemuliaan. Fa'alul lima yurid. Yang Maha berkuasa terhadap apa yang dikehendaki. Ya. Oke. Tunggu. Ada pertanyaan tadi. Kadang Muslim pun tidak percaya dengan azab Allah. Saat ada orang yang awalnya tidak percaya, saat dia mulai percaya, dia bertanya, tidak adil jika umat Nabi Adam lebih dahulu mengalami siksa kubur. Oke. Nah. Oke, di sini ada bilang, saat ada orang yang awalnya tidak percaya siksa alam kubur, saat dia mulai percaya, dia bertanya, tidak adil jika umat Nabi Adam lebih dahulu mengalami siksa kubur. Beribu tahun sebelumnya daripada umat Nabi Muhammad. Tunggu, hati-hati ya. Maksudnya gini. Kalau walaupun semua nabi itu mengajarkan tauhid ya, mengajarkan tauhid, tapi kan ini mungkin tingkatannya berbeda. Nah, kayak misalkan kalau zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW ini menjadi nabi dan rasul, ini kan mereka masih menyembah sesuai apa yang disampaikan mereka saat itu. Kayak misalkan kaumnya Nabi Daud, mereka mengimani Zabur.
Kaumnya Nabi Musa, mereka mengimani Taurat. Kaumnya Nabi Isa, mereka mengimani Injil. Dan Injil, Taurat, Zabur, ada suhuf Ibrahim itu semua diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebetulnya ajarannya benar dan relevan pada saat itu. Tapi di setiap kitab yang diturunkan sama Allah itu ada isi yang menyebutkan bahwa suatu hari nanti ada seorang nabi khatamun 'alan nabi yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Maka nanti harus beriman ke ke itu ya. Nah, berarti gini, kalau begitu berarti sebetulnya pada saat itu ajaran itu sudah benar. Ajaran sebelum Rasulullah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul secara sempurna terutama ya selama 23 tahun kan. Karena kan kalau awal-awal masih diajarin tauhid aja. Nanti berikutnya diajarin puasa dan lain sebagainya gitu kan. Jadi gini, kategori siksa kuburnya ini juga beda-beda gini. Bisa jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasulullah alam bisawab, mungkin tingkatannya tidak semua, kan ritual sholat juga belum ada. Terus tauhidnya juga masih gampang sesepele itu kan. Itu kayak tentu saja ajarannya berbeda sama Islam yang sekarang. Kalau dulu mungkin ritualnya tidak sebanyak Islam yang zaman yang sekarang kan, Islam gitu kan, Islam. Nah, mungkin saja mereka tidak mendapatkan siksa kubur seperti itu gitu kan. Jadi kayak apakah nanti wah rugi dong kalau udah hidup ribuan tahun ya nanti disiksanya selama itu. Nah, ya bisa jadi malah kalau mereka yang agamanya Nasrani, mereka beriman kepada Injil pada saat itu sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka tidak akan mendapatkan siksa kubur. Kayak gitu. Karena ajarannya masih relevan saat itu. Nah, kalau yang sekarang setelah Allah sudah mengajarkan dengan segala macam itu kan balik lagi ya mungkin sisa kuburnya sudah berjalan gitu. Nah, balik lagi. Yang perlu diingat adalah siksa kubur, surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Demi Allah tidak ada yang bisa menjudge bahwa orang ini akan bebas dari siksa kubur dan orang itu tidak bebas dari siksa kubur. Itu. Jadi kalau misalkan dibilang Allah tidak adil, loh, kata siapa? Benar nggak sih? Iya, benar nggak sih? Benar nggak sih? Kok saya jadi ini lagi? Benar-benar. Oke, wait. Ini ada lagi. Nanti saya sebenarnya mau masuk juga tuh Allah yang maha adil. Kita tuh hak prerogatif Allah ya, kita nggak tahu nih. Dan Allah tuh maha adil. Kalau ada yang lebih seadil-adilnya ini ya Allah, ya cuman Allah gitu kan. Allah tuh lebih tahu lah gimana hitungannya. Dan hitungannya jangan dihitung-hitung seperti hitungannya manusia gitu kan. Hitungannya manusia, oh nanti gini dong. Oh berarti dia nanti disiksa terus ya. Belum tentu ya, belum tentu dia disiksa terus. Mungkin ada. Wallahu alam bisawab ya, gimana nanti penghitungannya Allah. Bisa jadi mungkin siksa kubur itu dilihat dari apa ya namanya periode tertentu gitu. Kalau saat itu belum masuk kepada mereka tentang ajaran bahwa minuman keras itu tidak boleh gitu kan. Ya mungkin kalau dia masih melakukan saat itu ya tidak ada hukum buat mereka. Gitu. Dan yang jelas Allah adalah maha adil gitu. Nanti ditanya lagi, berarti nggak adil dong Allah, kok ada yang miskin dan ada yang kaya. Nah, jadi kalau misalkan miskin dan kaya, di mana letak keadilan Allah? Letak keadilan Allah adalah orang yang lebih kaya, dia akan lebih sulit untuk masuk surga. Kenapa? Karena dia ada proses hisab yang panjang. Proses penghitungannya panjang dibandingkan dengan orang yang miskin. Itu salah satu keadilan dari Allah.
kan. Iya, kita ibadah aja yang benar. Dan kita masuk surga dan neraka itu pun juga benar-benar bukan karena amalan kita aja, tapi benar-benar karena atas rahmatnya Allah. Belum tentu orang yang mungkin dia ibadahnya kelihatan secara kasat mata dia benar-benar ini, ternyata dia malah tidak diridhoi Allah ibadah-ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin amalannya salah gitu kan. Ibadah itu kan harus sesuai dengan syariat juga. Ternyata banyak juga loh amalan-amalan yang berbeda. Sama-sama sholat, tapi sholatnya tuh beda. Bedanya beda yang prinsipil gitu kan. Nanti kalau ditanya lagi, oh dia baca iftitah, dia baca iftitah yang satu enggak gitu. Boleh enggak? Ya boleh aja. Toh yang jadi rukun sholat aslinya cuma Al-Fatihah. Nanti bunda-bunda kalau misalkan kalau di sini kurang ini ya, kalau masjidnya sih sekarang beragam ya. Kalau kalau kita keluar negeri, nah itu agak bingung lagi. Kalau kita akhirnya nemu masjid, kadang-kadang masjidnya itu uh, beda banget sama yang biasa kita gitu. Ada sholat tarawihnya atau sholat-sholat yang seharusnya pakai ayat pendek itu kan dia nggak pakai ayat pendek sama sekali. Jadi cuma baca Al-Fatihah doang. Benar nggak? Ya benar juga sih. Dia prinsipnya adalah yang penting rukunnya aja, ya nggak apa-apa. Gitu. Terus ada lagi, oh ini bagaimana, soalnya kalau dengar-dengar di YouTube beda-beda berhentinya. Ya, betul. Ayat 11. Benar, sebetulnya wakaf itu tidak diturunkan bareng waktu Allah menurunkan itu melalui malaikat Jibril. Wakaf ini adalah hasil konsensus dari para ulama qurra. Ya, pada intinya kita tuh bisa berhenti di mana aja dengan syarat tidak memotong arti. Kalau misalnya kita mau berhenti dimanapun, nanti pas waktu mau lanjutin lagi, lanjutlah ke kata sambung. Kata sambung itu apa aja? Misalkan wa. Wa itu waw harokat fathah itu kata sambung untuk kata dan. Nah, kalau di kita tuh kayak koma gitu. Nah, itu nggak apa-apa dari situ. Gitu. Jadi insya Allah tidak akan merusak arti. Atau ada kata summa kemudian. Atau ada diawali dengan kata fa lalu. Nah, jadi intinya emang kita harus paham bahasa Arab. Nah, kalau ini saya mau berhenti di sini, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Gitu. Di innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, berhenti di situ, wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Afwan, itu nggak bisa diberhentiin lagi antara lahum sampai anhar tuh nggak bisa karena satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ada lagi pertanyaan sebentar. Oke, kita ibadah aja yang benar, udah di luar itu dipasrahkan. Right, benar. Pokoknya sama dengan kebaikan, jangan meng-underestimate kebaikan. Pokoknya kita tetap berbuat baik, kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang diridhoi Allah. Kita tetap berbuat baik. Berbuat baik walaupun kita nggak dibaikin sama orang itu. Oke, ada pertanyaan lagi Kak, Bunda-Bunda Solehah? Insya Allah hari ini ada 90-an, 92, tadi ada lebih dari 93 kok. Oke, baiklah, semangat. Ini insya Allah yang pada nggak pakai kamera ini, insya Allah inilah ya, apa sih namanya, dalam keadaan melek sambil tidur.
Jangan-jangan tidur lagi, saya dianggurin loh, udah 20. Enggak, Ustazah. Oke, Masya Allah. Melek, Bu. Iya, melek ya. Oke. Alhamdulillah menyimak, Bu. Allah, Melek. Ada. Nih, Bunda Pipik ada di daerah mana ini? Kayaknya lagi ini, lagi liburan ini. Lagi touring itu Ustazah. Lagi liburan. Pantas saya kemarin nggak masak ya? Bunda Pipik tuh, Bu, tidur, Bu. Pergi 2 hari dia ke Bogor apa ya? Ya makanya, pantesan nggak ada postingan masakan, ternyata lagi healing sih ya. Bogor kayaknya katanya. Sampai hari Selasa katanya, Bu. Selasa, wow. Kami nggak bisa makan tanpa Bunda Pipik. Makanya sih, ya Allah. Oke lah. Semoga tidak ada pertanyaan. Kalau pekan depan, kalau bisa mungkin di hari Rabu ya. Saya ini agak hati-hati kalau misalkan hari Jumat takutnya nggak bisa. Ada rencana keluar kota. Oke, baiklah. Pada hadir semuanya. Oke, Masya Allah. Semoga Oke, Insya Allah demikian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, Jazakallah khairan. Gila.